Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel Bu Ica, ada chemistry di antara kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai bilangan kuantum dan konfigurasi elektron menggunakan aturan mekanika kuantum ya. Jadi di video sebelumnya memang sudah ada mengenai konfigurasi elektron mekanika kuantum, tapi di sini kita akan bahas ulang, kita akan review dan kita akan bahas lebih mendalam disertai ada juga nanti contoh-contoh soalnya. Oke ya, disimak videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Bilangan kuantum merupakan bilangan yang berada di teori mekanika kuantum. Bilangan kuantum digunakan untuk memprediksi kebolehjadian letak elektron di dalam suatu unsur atau suatu atom. Nah, bilangan kuantum itu sendiri ada 4 macam. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau lambangnya N. Dia menyatakan kulit atom. Nah, contoh kalau ada seperti ini ya, konfigurasi 4s2. Yang mana sih N atau bilangan kuantum utama? Bilangan kuantum utama yang namanya juga utama, berarti ditulis paling depan. Nah, ini dia nih, angka 4 ini dia menyatakan bilangan kuantum utama. Berarti di sini N-nya sama dengan 4. Ya, kalau di depannya 4 ya. Kalau di depannya 2 atau 1 ya bisa N-nya 2, N-nya 1. Berarti artinya dia ya ini kulit keempat. Jadi elektronnya ada di kulit keempat. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut atau lambangnya adalah L kecil ya. Dia menyatakan subkulit. Jadi di sini subkulit itu ada S, P, D, dan F. Baru segitu ya yang ditemukan. Mungkin nanti kalau ada unsur baru itu bisa jadi dia nambah gitu. Tapi untuk saat ini hanya sampai F. Nah, di sini subkulit S nilai L-nya 0, P1, D2, dan F3. Jadi kalau tadi kita punya contoh 4S2, di sini subkulitnya adalah S, maka nilai L-nya sama dengan, nah kita lihat di sini untuk S nilai L-nya sama dengan 0. Artinya kalau suatu unsur memiliki nilai L sama dengan 0, maka dia berada di dalam subkulit S ya. Yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik atau lambangnya M. Oh, ini belum saya tulis ya, M kecil ya. Lambangnya M kecil. Nah, dia menyatakan orbital. Jadi kalau tadi kan subkulit itu ada S, P, D, F gitu ya. Sekarang ada orbital. Jadi di dalam subkulit itu ada kamar-kamar tempat elektron diletakkan gitu atau dikonfigurasikan. Nah, di sini macam-macam juga ya, karena ukuran subkulit itu kan beda-beda ya. Maka di sini orbitalnya juga kapasitasnya beda-beda. Di S di sini dia cuma punya 1 orbital. P ada 3, D ada 5, dan F ada 7 gitu ya. Nah, dalam setiap orbital itu dapat diisi 1 pasang elektron. Kalau 1 pasang berarti berapa? 2 ya. Jadi bisa diisi 2 elektron di dalam 1 orbital atau di dalam 1 kamar. Jadi elektron itu nggak pernah sendirian gitu ya. Dia selalu lebih menyukai berdua di dalam kamarnya gitu ya, berdua di dalam orbitalnya. Jadi kalau kita bicara jumlah maksimum ya, jumlah maksimum dalam tiap subkulitnya, dia bisa mengisi S berarti kan cuma 1, berarti dia maksimal bisa diisi 2, P bisa diisi 6, D bisa diisi 5 kali 2, 10 gitu ya, F bisa diisi 14 gitu. Jadi karena jumlah kamarnya beda-beda ya, disesuaikan tinggal dikali 2 aja. Itu jumlah elektron maksimal di tiap subkulit. Jadi disesuaikan oleh jumlah orbitalnya. Nah, bagaimana menentukan nilai M-nya? Untuk menentukan nilai M-nya, untuk S
Ini dia 0. Untuk P ada 0 min 1 plus 1. Jadi seperti kita menentukan garis bilangan gitu ya. Kalau di P berarti 0 min 1 plus 1. Kalau di D berarti kan tengah-tengahnya ini ya, 0 min 1 min 2 plus 1 plus 2. Di F berarti tengah-tengahnya yang ini ya. Ini 0 min 1 min 2 min 3 plus 1 plus 2 plus 3 gitu. Jadi kita bisa nentuin elektronnya, nilai M-nya misalnya min 2 gitu. Oh, berarti dia ada di bisa di apa nih, D atau di F gitu ya, misal seperti itu. Jadi kita bisa menentukan letaknya. Nah, dah. Ini yang ketiga ya. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada bilangan quantum spin atau S kecil ya lambangnya. Dia menyatakan arah rotasi elektron. Jadi elektron di dalam kamarnya itu nggak cuma diem aja gitu ya. Dia nggak mager kayak kamu gitu ya. Jadi mereka berotasi atau berputar gitu ya. Nah, perputarannya itu bisa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, ini lambangnya nih ya. Kalau dia ke atas, jadi setengah-setengah nih bikin panahnya. Kalau dia panahnya ke atas, itu artinya dia searah jarum jam. Kalau dia panahnya ke bawah, maka dia berlawanan arah jarum jam. Dan nilai S, nilai S kalau misalnya dia searah jarum jam, itu dia plus setengah. Kalau berlawanan arah, dia min setengah gitu ya. Oke, ini yang keempat. Oke, kita lanjut ke konfigurasi elektron menggunakan teori mekanika kuantum. Nah, di sini saya sudah membuat urutannya ya, urutan konfigurasinya. Jadi, untuk pengisian elektron atau konfigurasi elektron berdasarkan teori ini, itu kita menggunakan prinsip Aufbau ya. Prinsip Aufbau menyatakan bahwa elektron yang mengorbit mengisi tingkat energi terendah yang tersedia sebelum mengisi tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, jadi di sini pengisiannya atau konfigurasi elektronnya berdasarkan tingkat energi. Jadi kalau saya gambarin nih, arahnya seperti ini. Dari 1S2 ke 2S2, lalu ke 2P6, lalu ke 3S2, ke 3P6, ke 4S2. Nah, jadi tidak ada ya dari 3P ke 3D, tapi dari 3P langsung ke 4S dulu. Kenapa? Karena tingkat energi di 4S lebih rendah daripada di 3D, maka diisi dulu di 4S ya. Nah, untuk pengisiannya nyerong ya. Sebentar. Nah, seperti ini. Jadi pengisiannya nyerong gitu ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10 dan seterusnya. Jadi ngurutinnya nggak berdasarkan nomor kulit ya, tapi berdasarkan tingkat energinya. Oke? Contoh soal. Tuliskan konfigurasi elektron dari Fe26 dan Fe2+ ya. Jadi di sini saya menggunakan golongan B ya. Biasanya kan kita konfigurasi yang Niels Bohr pakai golongan A ya. Nah, ini kita coba di unsur yang golongan B. Caranya ya tadi ya, urutannya kamu bisa rewind yang video ini ya. Urutan konfigurasinya berarti kita tulis 1S2, 2S2, 2P6. Udah berapa nih? 4, 10 ya. 3S2, 3P6,
4s2 3d. Nah, kita hitung dulu nih. Ini udah 2 tambah 2 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18 tambah 2 20, berarti tinggal 6. D kan 10 ya maksimal, berarti kita bisa tulis 3D6. Nah, gini ya. Jadi yang di atas itu ya, yang di atas kayak penulisan pangkat, nah itu menyatakan elektronnya ya. Jadi 1s2 berarti ada 2 elektron gitu ya. Dan kamu bisa jumlahin aja. Kalau 26, kalau nomornya 26, nomor atomnya 26, berarti kan elektronnya juga 26. Jadi kamu tinggal nyesuaiin jumlahnya gitu sampai dia jumlahnya 26 gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalnya diketahuinya nih Fe2+. Kita tulis dulu ya konfigurasinya, yang unsurnya Fe dulu ya, seperti di atas. 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. Nah, ini kan awalnya kayak gini ya kan? Awalnya kayak gini, tapi ada ion 2+, maka tandanya kalau 2+ berarti dia melepas atau menangkap. Kalau plus berarti melepas ya. Dia 2+, maka dia telah melepaskan 2 elektron sehingga kekurangan 2 ion negatif. Maka muatannya jadi +2. Yang tadinya netral jadi +2. Kan yang negatifnya elektronnya pindah gitu kan, jadi negatifnya berkurang. Maka pertanyaannya adalah elektron yang mana nih yang keluar atau yang dilepaskan gitu ya. Nah, di sini kan ada terakhir itu kita ketemu sama 4s2 dan 3d6 ya kan. Nah, kalau misalnya kamu lepas 2 elektron di sini, berarti kan 6 kurang 2 tinggal 4 gini ya. Ini juga melepas ya. Tapi bukan seperti ini pelepasannya. Ya. Jadi, kita lepasin di kulit terluar. Ya, di kulit terluar. Yang lepas adalah yang paling luar dulu gitu kan. Jadi yang 3D6 itu tetap, yang lepas adalah kulit terluar. Bu, bagaimana kita menentukan kulit terluar? Ya kan tadi kulit dinyatakan oleh bilangan kuantum utama ya kan, atau bilangan kuantum n gitu ya. Maka semakin luar kulitnya, n-nya semakin besar gitu ya. Maka di sini yang n-nya terbesar adalah kulit ke-4 untuk Fe, kulit ke-4 ya kan. Ini ada 1 ya kan, terus 2 ya kan, 3 dan nanti ada 4. Nah, di kulit ke-4 inilah elektronnya yang bisa lepas karena dia lebih dekat dari luar gitu ya, lebih dekat keluar. Maka yang lepas adalah elektron di sini 2 ya, karena 2+ berarti ya udah 4s nggak keisi. Maka konfigurasinya menjadi 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 seperti itu ya. Ingat ya, tapi ingat di sini nggak semua kulit ke-4 ya yang lepas. Ingat kulit terluar. Jadi kalau kulit terluarnya cuma sampai 3, yang lepas adalah di kulit ketiga gitu ya. Oke, jelas ya? Oke, selanjutnya ada aturan pengisian elektron pada orbital. Yang pertama ada larangan Pauli. Jadi menurut Pauli ya, berdasarkan hipotesa Pauli itu tidak ada elektron dalam suatu unsur yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Maksudnya di sini adalah kan tadi ada 4 bilangan kuantum ya kan. Nah, suatu unsur itu elektronnya nggak ada yang keempat-empatnya sama gitu. Misalnya 3-nya sama, 1-nya beda, atau 3-nya beda, 1-nya sama, itu ada. Tapi nggak ada yang 4-empatnya sama gitu ya. Itu aturan larangan Pauli. Yang kedua ada aturan Hahn. Jadi menurut Hahn,
pengisian elektron ya setengah penuh terlebih dahulu baru dipenuhin gitu. Contoh, saya punya F ya. F dengan nomor atom 9. Nah, ini kan konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p5 ya. Benar nggak? Iya benar ya. 9 kan totalnya. Lalu kita ngisinya gimana sih gitu kan? Nah, ini ya saya berikan contoh yang salah dulu ya. Jadi kalau ngisi kan tadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah gitu kan. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ini kalau misalnya satu ya. Kalau misalnya satu orbital doang mungkin kamu nggak akan salah ngisi. Tapi biasanya kalau misalnya orbitalnya sudah 3, 5, 7 gitu ya, kadang suka aja ada yang teledor gitu ya. Cara pengisiannya kita isi dulu setengah penuh. Artinya kamar-kamarnya diisi dulu gitu. Baru dikasih pasangannya. Jadi semuanya punya isi dulu nih, kan 5 ya. Jadi kalau kamu ngisinya gini 1, 2, 3, 4, 5 gitu, ini salah ya. Jadi elektron itu lebih menyukai pengisian yang menyetabilkannya dulu, yang menyetabilkan atom dulu gitu ya. Jadi kalau udah setengah semuanya diisi gitu kan, baru dilanjutkan pengisiannya, dipenuhin. Jadi yang benar ya seperti ini. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu caranya. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Kalau misalnya ini ya sama ya endingnya. Oke, kita ganti deh unsur apa ya? Yang jumlahnya misalnya 4. Ya, yang jumlahnya 4 aja ya, yang jumlahnya 4. Yang jumlahnya 4 itu kalau nggak salah yang ujungnya 4 maksudnya ya. 8. Nah, gini kan? Jadi kalau kita isi di sininya seperti ini. 1, 2, 3, 4 ini salah gitu ya. Kelihatan nggak? Ini salah ya. Nah, kita bikin yang baru. 2p4 itu yang benar adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, oke, jadi ada satu aturan penting lagi ya. Untuk orbital D, ingat khusus untuk orbital D ya, khusus untuk orbital D ada kondisi di mana dia lebih menyukai penuh atau setengah penuh. Nah, ini berlaku hanya untuk yang nomor atomnya 24 atau 29. Oke, saya beri contoh di sini untuk CR24 ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Nah, dia kurang menyukai ini karena atomnya menjadi kurang stabil. Jadi dia akan lebih stabil jika kondisinya penuh atau setengah penuh. Baik, saya gambarkan elektronnya ya. Di sini 4s2 berarti kan 1, 2, 3d4 berarti 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Nah, dia nggak suka gitu ya, kurang stabil si unsurnya kalau seperti ini. Maka dia akan mengalami yang namanya eksitasi elektron atau perpindahan elektron gitu ya. Jadi yang di sini nih satunya dia bakal pindah ke kamar yang kosong gitu ya. Jadi kalau untuk CR24 itu ya jomblo-jomblo semua gitu ya. Jadi dia nggak suka, tidak menyukai kalau cuman satu yang ada pasangannya gitu ya. Jadi jomblo-jomblo semua gitu ya. Oke, berarti yang tadinya 4s2 jadi 4s1. Ya, tinggal satu kan. Terus 3D-nya 1, 2, 3, 4,
5 karena yang satu kan pindah. Jadi 3D 5. Jadi konfigurasinya 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d 5 gitu ya. Jadi dia pindah gitu ya. Oke ya. Ingat ini hanya khusus untuk yang nomornya, nomor atomnya 24 dan 29 ya. Sama 29 juga seperti ini, cuman dia bedanya kan di ujungnya nanti 3D9 gitu ya. Jadinya 4S1 3D10 gitu. Jadi dia pindah gitu ya. Sama seperti itu. Oke ya? Oke, masih semangat ya. Kita lanjut lagi. Sekarang ke menentukan bilangan kuantum suatu elektron. Jadi di sini kita bisa menentukan kebolehjadian atau letak dari suatu elektron menggunakan bilangan kuantum ya. Langsung aja ke contoh soal ya. Tentukan bilangan kuantum elektron terakhir dari Ni28. Nah, pastinya kita harus konfigurasikan dulu Ni28. Ni28. Yuk, konfigurasi. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 8. Elektron terakhir ya. Berarti kalau elektron terakhir ada di mana? Di sini ya, 3d8. Beda ya sama elektron terluar. Nah, kalau di soalnya elektron terluar dari Ni, maka ada di sini di kulit keempat ya. Nah, ini kan pertanyaannya elektron terakhir dari gitu. Berarti kita cari di 3d8. Jelek amat gambarnya. 3d8. Kita bikin dulu orbitalnya. Ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Terus kita isi elektronnya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Gini ya. Oke ya, kelihatan ya. Berarti elektron terakhirnya ada di sini ya kan? Nah, yang terakhir kita isi ada di situ ya. Maka ya udah, karena ada di sini kita buletin. Nah, jangan lupa nih kalau ditentuin tentukan elektron terakhir dari. Nah, kamu harus tandain elektronnya mana nih, harus dibuletin gini ya. Kalau penentuan biar nggak ketukar gitu, kamu yang mana gitu kan elektronnya. Kita tentuin dulu N-nya, bilangan kuantum utama. Kalau kuantum utama kita lihat kulitnya. Di sini 3D8, berarti kulitnya kulit ke 3, berarti N-nya 3. L-nya, nah L-nya kan 3D, berarti L-nya kalau S kan 0 ya kan. P 1D 2 berarti ya. Terus M-nya. Nah, kalau M kita tentuin kayak garis bilangan gitu kan ya. Nah, ini kan ada di tengah ya. Udah berarti kan 0 ya enggak? Kan tadi 0 min 1 min 2 plus 1 plus 2 gitu kan ya. Maka karena dia ada di tengah nih, berarti M-nya 0. Terus terakhir S-nya. Nah, S-nya kan tinggal dilihat ya arah panahnya ke atas apa ke bawah. Nah, ini kan ke bawah, berarti S-nya min setengah gitu. Oke ya. Seperti ini ya contohnya ya. Nah, untuk penentuan bilangan kuantum, kamu jangan lupa teliti di soalnya. Dia maunya elektron yang mana yang ditentukan gitu ya di soal itu. Apakah elektron terakhir, elektron terluar, elektron kelima gitu. Misalnya tuh elektron ke-10 gitu ya. Jadi kamu perhatikan benar-benar soalnya. Nggak semuanya yang ditanyakan itu elektron terakhir gitu ya. Tapi kalau di soal ditanyakan seperti ini,
tentukan bilangan kuantum dari gitu ya. Jadi dia nggak nyebutin elektron keberapa, elektronnya mana. Berarti otomatis dia mintanya elektron terakhir gitu ya. Nah, seperti itu untuk penentukan bilangan kuantum. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita ke penentuan golongan dan periode menggunakan metode mekanika kuantum ya. Nah, ini ada tabelnya udah saya buatin ya. Jadi di sini di sebelah sini ini ada konfigurasi terakhir gitu ya, ujungnya gitu ya dari konfigurasi mekanika kuantum gitu ya. Jadi sebelum ini mungkin ada gitu ya, tapi ini kita ambil ujungnya aja gitu ya. Nah, kelebihan dari teorinya mekanika kuantum itu dia bisa menentukan golongan A ataupun golongan B ataupun golongan lantanida dan aktinida gitu ya. Jadi kita bisa nentuin A, B gitu ya. Nah, di sini cirinya kalau yang termasuk golongan A dia bisa berakhir di S atau berakhir di P. Ya, ujungnya di sini S nih atau di sini P gitu ya. Ujungnya S atau P itu pasti golongan A gitu ya. Lalu kalau golongan A yang berakhir di S, golongan berapa A nih gitu kan. Kita bisa langsung lihat aja pangkat di S-nya. Kalau pangkatnya 1 berarti 1A, kalau pangkatnya 2, 2A gitu ya. Lalu kalau misalnya dia berakhir di P, kita harus tambahin pangkat di S dan di P-nya. Jadi misalnya di sini S-nya 2, P-nya 5 gitu ya. Berarti kan 2 tambah 5 jadi 7A gitu ya. Lalu untuk periode kamu tinggal tulis aja kulit terluarnya, misalnya N-nya 4 gitu, berarti ya periodenya 4 gitu ya. Nah, selanjutnya kalau untuk golongan B di sini dia berakhir di D. Ya, jadi dia pasti berakhir di D atau di F. Yang di D dulu ya. Kalau di D di sini dia punya aturan. Yang pertama sama ya, dia akan ditambahin ya X plus Y B. Misalnya X-nya 2, Y-nya 3 berarti 5B gitu ya. Nah, ada pengecualian tapi di sini ya. Jadi kalau yang kalau yang X plus Y-nya jumlahnya 8, 9 atau 10, itu dia masuknya ke golongan 8B. Jadi nggak ada tuh golongan 10B gitu. Mungkin kalau angkot ada ya 10B. Kalau di sini konfigurasi di penggolongan unsur itu nggak ada 10B ya. Adanya 8B gitu ya. Nah, kalau jumlahnya 11 dia 1B. Kalau jumlahnya 12 dia 2B. Lalu untuk yang di F nih ya, untuk yang di F, kalau semua yang di F dia pasti masuknya ke golongan 3B gitu ya, ke golongan 3B. Dan periodenya, kalau periode sih kamu prinsipnya gini ya, kamu ingat aja atau lihat aja kulit paling gedenya kulit keberapa, ya udah itu periodenya gitu ya. Jadi nggak usah aduh N-nya apa ya lupa gitu kan. Jadi prinsipnya kalau gampangnya penentuan periode kamu tinggal menentukan atau melihat yang kulitnya paling luar, paling gede gitu. Nah, seperti itu. Kita ke contoh soal ya. Oke, kita ke contoh soal. Tentukan golongan dan periode unsur berikut menggunakan mekanika kuantum. Nah, di sini kamu bisa lihat yang A ini ada 35 BR dan yang B ada 27 CO ya. Kita ke yang A dulu ya. 35 berarti kan 1 S2 2 jelek banget tulisannya, ulangi 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 4 S2. Nah, ini udah berapa nih? 10 20 30
3D 10. Habis 3D 10 apa coba? 4P ya. 4P 5. Oke ya? Seperti ini ya. Nah, udah gini kita bisa lihat dia kan ujungnya berakhir di P ya kan? Dia ujungnya berakhir di P nih, 4P5. Nah, tadi yang berakhir di P golongannya golongan apa, B? Golongan A ya, berapa A gitu kan? Nah, kamu bisa lihat kan berakhir di P. Berarti kalau berakhir di P harus ditambahin sama S itu. S paling terakhir ya. Nah, yang di sini kan berarti S-nya 2 ya kan? P-nya 5 ya kan? Berarti dia golongan 7A gitu ya. Jangan lupa penulisan golongan wajib pakai huruf Romawi ya. Pakai angka Romawi ya. Golongan 7A. Periodenya periode ke berapa? Nah, dilihat ya kulit terbesar di situ ada kulit keempat, maka periode 4. Gitu ya. Nah, sekarang lanjut ke CO. CO 27. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D7. Nah, gini ya. Ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D7 ya. 27 ya, bener ya. Nah, ini dia berakhir di D. Dia berakhir di D di sini ya. Berarti dia golongan apa? Golongan B. Golongan B ya. Berapa B? Ya udah kamu kan tinggal nambahin aja. Di D-nya ada 7. S-nya nah kan berakhir di S. S2, D-nya 7. 2 tambah 7 9, tapi kan tadi nggak ada ya golongan 9B yang jumlahnya 8, 9, 10 masuk ke golongan 8B gitu ya, golongan 8B. Periodenya periode 4 juga karena di situ kulit terbesar adalah kulit keempat gitu ya. Oke ya. Jelas ya penentuan golongan dan periode. Lalu seperti biasa jangan lupa ya, di tabel periodik itu kan judulnya aja tabel periodik unsur. Jadi kalau saya berikan soal berupa ion gitu ya, misalnya ionnya bisa 2+, 3+, 2-, 1- gitu ya, jangan lupa dijadiin unsur dulu. Jadi kalau penentuan golongan dan periode wajib dalam kondisi unsur. Ya, kamu bisa lihat tabel periodik nih, contohnya seperti ini. Ini kita akan bahas pembentukan sejarahnya gitu ya. Tapi di materi selanjutnya ya. Jadi di sini ada golongan tuh nih, yang ke bawah itu golongan. Kalau yang ke samping periode gitu ya. Nah, kamu untuk menentukan golongan dan periode sekali lagi wajib dalam kondisi menjadi unsur. Jadi kalau ion itu tidak bisa kita tentukan dia golongan keberapa, periode keberapa, karena kondisinya si atomnya atau si unsurnya telah melepaskan atau menerima elektron. Sedangkan di tabel periodik itu sudah diurutkan berdasarkan kemiripan sifat unsurnya. Jadi dalam kondisi unsur, bukan dalam kondisi ion gitu ya. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sering-sering latihan untuk
kimia itu wajib banget ya sering-sering latihan. Jadi kalau kimia bukan dibaca, bukan dihafal, tapi dilatih. Gitu ya. Pesan saya, apapun pelajarannya, apapun materinya, dipahami, coba berikanlah pandangan positif pelajaran apapun. Ingat ya, Tuhan selalu mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan derajat yang lebih tinggi. Jadi kita sebagai manusia berbanggalah yang diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, dan membagi ilmu. Oke, sudah ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.